Karena sebentar kita akan memasuki tahun 2024, kita tahu bahwa Tuhan membuka jendela buat kita melihat. Tentu tidak semuanya melihat. Kalau semuanya melihat, hanya satu orang yang melakukannya. Jikalau satu orang yang melihat, kita semua melakukannya akan jauh lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan memilih satu orang, tapi untuk semua orang. Jadi Tuhan bukan memilih semua orang dalam konteks tertentu, tapi Tuhan memilih satu orang untuk semua orang. Tuhan memilih dirinya sebagai anak lahir di tengah kehidupan untuk semua orang. Bisa nggak Tuhan memilih kita semua? Bisa saja, tetapi akhirnya kita hanya mengerjakan satu. Itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang Immanuel, seperti mana tadi dikatakan. 2023 Tuhan membuka jendela buat kita melihat tahun 2023 ada suatu persoalan tengah bangsa dan di dunia, yaitu kegelapan yang terus mempengaruhi dalam seluruh sendi kehidupan, suka tidak suka, keluarga, bisnis, gereja tentu juga, persahabatan. Ada terlalu banyak hal yang terjadi. Kalau Anda mau simpulkannya, kalau Anda mau rajin untuk melihat, itu banyak. Kita sekarang seperti di dalam akuarium, semuanya transparan. Apa yang terjadi di Amerika bentar kita tahu. Apa yang terjadi di Jakarta sebentar kita tahu sini. Apa yang terjadi dalam diri kita bentar dunia bisa tahu. Artinya apa? Kita masuk di era pasca modern. Kita masuk di zaman digital. Omongan kita, suka tidak suka langsung beredar kemanapun. Nah, itulah sebabnya tahun 2023 Anda dan saya mendapat mandat ilahi dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita terangi mereka yang gelap. Maka kita lihat bahwa seharusnya Anda dan saya hidup bercahaya bagi kehidupan. Pagi tadi saya tanya, malam ini saya nggak nanya, saya langsung buat saja statementnya. Kalau saya tanya, khawatir malah pada tidak tahu lagi, lupa. Malu-maluin juga katanya. Ya, oke, nggak apa-apa, saya buat langsung statement saja. Nah, ketika saya menyampaikan demikian Bapak Ibu, pertanyaan kembali kepada kita masing-masing. Betulkah kita sudah hidup bercahaya? Kalau belum, masih ada beberapa hari untuk kita selesaikan. Supaya 2024 akan datang, bahwa jendela sudah dibukakan buat kita untuk melihat. Ada satu berita baik bagi Anda dan saya. Anda dan saya sudah ditakdirkan, ya, sudah ditakdirkan. Destiny Anda dan saya adalah apa? Generasi pewaris kerajaan Allah. Dan bayangkan, kalau kita cuma hanya dengar generasi pewaris kerajaan Allah, sepertinya itu hanya sebuah slogan. Salah Bapak Ibu. Tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus konsen. Ketika dia mati, bangkit dari kubur, selama 40 hari, ia bukan menantikan sesembahan dari murid-muridnya, supaya berdoa, supaya 40 hari kemudian dia ke surga. Bukan seperti itu. Kalau itu mungkin gereja-gereja tertentu. Kalau orang mati 40 hari terus masih didoakan karena rohnya bergentayangan. Katanya seperti itu. Yesus bukan seperti itu. Karena dia tahu setelah dia bangkit dari kematian 40 hari, hanya satu isunya. Mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ada masalah dengan kerajaan Allah. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah berkerajaan, dan kerajaan itu diurus atau dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Di saat Adam dan Hawa gagal melaksanakannya, maka kerajaan Allah hilang dari kita, tapi tidak hilang dari kehidupan. Sehingga manusia hidup di tengah kehidupan ini berjuang sendiri dengan berbagai cara. Alkitab katakan berpeluh sampai kembali ke tanah. Tetapi Allah kita bukan Allah yang lupa. Allah kita bukan Allah yang cuma hanya bisa menghakimi dan menghukum. Tidak, Allah kita adalah Allah yang kasih, di dalamnya adalah keadilan. Ya, kendati pun akan dihukum, tetapi kasih karunia
Dia juga memberikan kita jalan keluar bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan penghakiman tersebut. Oleh sebab itu karena kita tidak bisa, maka Allah ya datang sendiri ke tengah dunia ini untuk memperdamaikan kembali umatnya. Maka tema tahun 2023 tahun Natal nasional, ya, tema nasional itu bagus sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Memang betul, itulah doa orang Kristen. Bapa di sorga, dikuduskan namamu. Nah itu kan dia tempat yang maha tinggi. Tapi jangan lupa ada satu kalimat. Dan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi orang yang memiliki keterhubungan kepada surga, hidupnya pasti apa? Damai sejahtera. Orang yang mempunyai keterhubungan dengan surga, maka hidupnya berkenan kepada Allah. Siapa yang punya hubungan ke surga? Mereka yang berkenan kepada Allah. Nah itulah sebabnya kita memasuki 2024 adalah generasi pewaris kerajaan Allah yang sudah kita lihat. Tanggal 7 akan datang Januari, ibadah kita ada 3 kali. Khusus pelayanan ibadah awal tahun adalah pengurapan untuk meneguhkan jendela yang terbuka supaya setiap jemaat Tuhan yang mempunyai respek yang tinggi sehingga dia meresponi, maka Allah memberikan dia kemampuan untuk menjalankannya. Sehingga 2024 dia akan bekerja di dalam lingkup kerajaan Allah. Luar biasa kan? Apa saja itu? Tentu kan diajarkan beberapa waktu ke depan satu persatu prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah malam ini sebagai penutup ibadah kita 2023, sekiranya ini khotbah untuk menghantarkan kita sepanjang 12 bulan sehingga tanggal 31 kita mungkin lebih banyak seremonialnya, tetapi tanggal hari ini saya mengambil tugas pagi, siang dan sore dari ibadah pertama, ibadah 2 dan ibadah ketiga. Tujuannya saya hanya mau membuka bagian-bagian penting buat Bapak Ibu mempersiapkan diri sehingga pada tanggal 7 nanti saya tidak panjang juga berkhotbah sebab karena mendoakan jemaat Tuhan yang sekian banyak. Sehingga satu persatu mesti didoakan dengan pengurapan minyak. Berarti saya tidak terlalu panjang untuk berkhotbah, tapi lebih panjang untuk berdoa. Oleh sebab itu tiap firman yang saya sampaikan pagi tadi, siang dan sore ini, catat baik-baik. Ada pesan-pesan penting buat kita. Nah, apa itu yang dikatakan generasi, ya, generasi kerajaan Allah. Jadi generasi pewaris kerajaan Allah, kita akan sama-sama melihat ada satu peristiwa di Alkitab dan itu menggambarkan tentang kerajaan Allah. Di dalam Keluaran pasal kita akan lihat. Di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 38 berkata demikian Bapak Ibu, perhatikan. Ulangan pasal yang pertama ayat 38 Alkitab berkata, Yosua bin Nun pelayanmu, kasih garis bawahi di situ ada Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat yang pertama, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Yosua bin Nun dialah yang akan memimpin. Hambamu kata Alkitab. Hambamu di sini pada saat itu Musa sedang berbicara kepada Tuhan. Musa adalah orang yang mendapat mandat ilahi, perjanjian Allah kepada Abraham tentang tanah perjanjian. Turunan Abraham generasi pertama, 2 dan ketiga, ya pada saat Israel atau Yakub, bangsa Israel dibawa ke Mesir selama 400 tahun lebih kurang di situ. Dan ada satu orang
yang memperoleh perkenanan akan Allah, yaitu bernama Musa. Waktu dia ada di padang gurun, dia mendapatkan mandat ilahi, dia kembali ke Israel, ke Mesir maksud saya, membawa 2,7 juta rakyat atau bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan, dia mengalami suatu keletihan, suatu persoalan dalam perjalanan kehidupan. Mengapa? Karena Alkitab saya berkata bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk. Artinya susah diatur. Saya hamba Tuhan tidak berani untuk menyamakan dengan jemaat hari ini. Tapi ada orang juga sama katanya, gereja hari ini juga tegar tengkuk. Tapi di sini malah nggak ada tegar tengkuk. Di sini buktinya saja mau perayaan Natal semua dicukupkan. Tengkuknya sudah lembut-lembut semua. Bilang sama sampingnya, Anda bukan orang yang tegar tengkuk. Gampang diajar. Itulah sebabnya membuat Musa tidak sanggup untuk menyelesaikan tugasnya. Memang betul akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, karena aku bisa membawa bangsa yang sebesar ini keluar disebabkan karena kasih karunia, bukan kemampuanku. Kendati pun aku ini tinggal di kerajaan di Mesir, di Firaun, pastilah segala sesuatu sudah diperlengkapi. Tapi itu semua tidak bisa membuat dia bekerja sejengkal pun membawa bangsa Israel itu, dan mereka hanya bersungut-sungut. Tetapi kok bisa 2,7 juta keluar, hanya keluar tapi belum masuk, dan kerjanya mereka cuma hanya bersungut-sungut. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, kalau aku bisa memimpin semata-mata karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan hari ini dia berkata, tunjukkanlah jalan-Mu, itu kata Musa. Ya, ini ayat sedang populer banget di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Tunjukkanlah jalan-Mu. Supaya apa? Jalannya Tuhan, dia mau mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Anda bayangkan Musa yang sudah luar biasa itu masih perlu mengenal Allah dengan sempurna. Kadang-kadang kita baru saja bisa baca 2 ayat, rasanya Allah sudah jadikan gangsing buat dia main-main. Nah ini dia nih ya, agak sedikit berbeda dengan dia. Dan Musa katakan, Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan bilang, Musa, tak akan saya tunjukkan. Aku sendiri yang membimbing engkau untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Singkat cerita, memang Musa tidak bisa masuk. Maka Musa diperintahkan oleh Tuhan, cari satu orang yang berkenan kepadaku, supaya dia yang akan mewarisi kasih karunia yang engkau minta itu. Siapa orangnya? Yaitu Yosua bin Nun. Dia katakan, berikanlah dia semangat, dan dia yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Tahukah Anda, Yosua itu adalah generasi yang keluar dari Mesir. 2,7 jumlahnya. Dan generasi yang mendapatkan kasih karunia dari Allah untuk masuk tanah perjanjian. Sejarah mencatat generasi ini tidak masuk semuanya, hanya 2 orang yang masuk. Generasi Yosua hanya 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Selebihnya kemana? Selebihnya gugur di tengah jalan. Doa saya dan harapan para hamba Tuhan tahun-tahun ke depan, perjanjian Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi umat Tuhan bukan sekedar mendengar lalu gugur di tengah jalan. Tetapi harapan para hamba Tuhan tentu itu adalah harapan Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengar akan rancangan Tuhan, kemudian mendapatkan urapan, bukan sekedar dengar lalu gugur di tengah jalan, tapi bisa masuk dan menikmati perjanjian Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bilang sama samping kiri kananmu, bilang, saya berdoa kamu tetap masuk tanah perjanjian. Ada terlalu banyak orang Kristen pandai mendengar tetapi tak pandai untuk mengalaminya.
Sebab kekristenan bukan sekedar pandai mendengar dan pandai mengumbarkan, tetapi kekristenan pandai menghidupinya. Dan tidak perlu dia berkata-kata, hidupnya akan menjadi cermin sehingga orang akan berkata, inilah orang yang dibenarkan. Dan olehnya saya juga mau menjadi orang yang benar. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita lihat tahun 2023 ketika kita menerima pengurapan untuk bercahaya, sudahkah kita jadi terang? Sudahkah kita bawa damai bagi teman-teman kita, tetangga kita? Atau enggak usahlah bawa tetangga, tapi bawa istri atau bawa suaminya. Jangan-jangan malah tambah ribut. Jangan-jangan malah tambah banyak piring yang pecah. Jangan-jangan banyak pintu diganti baru bukan karena tahun baru tetapi karena cekcok. Yang satu buka cek, yang satu kena bacok. Jadi memang terlalu banyak hal seperti itu terjadi Bapak Ibu. Padahal kita tahu kekristenan bukan sekedar keagamaan yang menyajikan perjanjian-perjanjian dan sekedar hanya PHP orang bilang. Kekristenan itu merupakan suatu kekuatan yang hidup. Ketika engkau percaya, engkau akan mengalami. Ketika engkau tidak percaya pun sebenarnya Tuhan ada bersama dengan engkau. Saya bertanya satu hal sebagai analogi. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya enggak udara ada di sekitar kita? Anda enggak percaya tetap ada kok. Ya Pak ya? Enggak, saya enggak percaya. Anda enggak percaya dia tetap ada. Karena dia itu sudah menjadi perjanjian keabadian Tuhan untuk memberi kehidupan. Coba kalau dia nggak ada sesuai dengan pikiran Anda. Jadi apa kita? Jadi perkedel. jadi apa? Jadi amsyong. Kalau saya bilang ini udara sini banyak nih lah. Nggak ada pastor. Untung udara itu nggak ngambek kayak kita. Kalau dia ngambek dia pergi. Selesai kita. Langsung dapat jabatan baru, almarhum. Ya Pak ya? Pernah Anda berkatakan, saya percaya loh. Ya, gak pernah kan? Kita enak aja nikmati, 24 jam kita nikmati udara. Memang di dalamnya ada oksigen, ya, ada nitrogen, ada hidrogen, ada kalium dan macam-macam di dalamnya. Itu menjadi kebutuhan hidup kita, 24 jam. Dan tidak sedikit pun dia berhenti untuk bekerja. Itulah namanya apa? Kasih karunia Allah bagi kita. Buat siapa? Buat semua manusia, bukan buat orang Kristen. Bukan hanya saja tersebar ada di sini, itu kebutuhan kita dan dia masuk ke dalam tubuh kita. Ketika Anda percaya bahwa udara itu ada, barulah Anda, oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya udara. Engkau sudah baik kalau masuk dalam tubuhku. Kau masuk oksigennya yang luar biasa. Tapi keluar dari tubuhku jadi apa? Ayo, siapa yang tahu? Oksigen yang dihirup masuk ke dalam tubuh, keluar dari tubuhnya jadi apa? Coba kalau nggak ada teman-teman kita di luar sana yang bernama Menola. Ntar saya jelaskan ini. Sore khotbahnya agak sedikit teologis dan ilmiah lagi. Coba kalau nggak ada mereka, ada main potong sana, potong sini, dijadikan mebel, habis itu pohon, lalu keluar dari tubuh itu CO2, tetangganya menghirup bukan lagi oksigen, tapi CO2, karbon dioksida. Jadi apa? Jadi amsyong Pak Bu, ya kan? Belum lagi motor, belum lagi alat elektrik, belum lagi macam-macam yang terus menyebarkan apa? CO2 dari manusia 70 sekian persen Pak Bu duduk aja CO2-nya keluar. Pernah baca enggak? Pernah belajar enggak? Saya cuma bertanya loh. Bisa salah, bisa iya kan? Tapi kenapa kita sehat? Tuhan berikan ada satu ekosistem namanya apa? Pohon. Dia yang menyedot CO2 itu. Dia diproses kembali lagi oleh Sang Ilahi melalui namanya tata surya. Setelah terjadinya namanya fotosintesis kemudian berubahlah jadi oksigen lagi. Buat kita hirup udara segar.
Lalu buat pohonnya dapatkan glukose, dia menjadi buah supaya kita sehat. Pernah nggak kita sadar, siapa yang mengerjakan? Ilmu pengetahuan tidak sanggup untuk menerjemahkan. Pada akhirnya para ilmuwan mengatakan, lepas daripada ada satu entitas, yaitu dia Tuhan Allah yang layak disembah. Karena itu saya sangat senang pemerintah meletakkan tema Natal tahun ini bagi Allah yang Maha Tinggi. Tetapi tidak sampai di situ, kita perlu bersikap seperti Yosua. Jadilah di antara orang-orang yang bijak. Yosua adalah orang yang bijak menerima pewarisan kasih karunia, sehingga dia bisa membawa seluruh generasi berikutnya, tentunya bukan generasi dia, generasi di bawah dia masuk tanah perjanjian. Sejarah mencatat sampai hari ini Israel itu ada. Dan inilah menjadikan kalau saya kata menjadikan satu refleksi buat Anda dan saya tahun 2024. Karena kita ingin mengalami yang namanya menjadi generasi pewaris kerajaan Allah. Bagaimana kita mengalaminya? Seperti Yosua yang berkenan kepada Allah. Yosua memperoleh perkenanan akan Allah, menerima pewarisan perjanjian, yaitu tanah perjanjian. Apa yang membuat dia berkenan? Nah, malam ini kita sinkronkan. Yang pertama, Bapak Ibu, catat baik-baik. Saya hanya membuka ayat demi ayat, temukan kerangka mendukung konteks dari khotbah saya. Teks yang saya ambil berkesesuaian bagaimana sifat dan karakter Yosua itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita lihat. Di dalam Keluaran pasal 33, ini penting Bapak Ibu. Keluaran pasal 33, Alkitab berkata di ayat 11, memang sih ada baiknya di rumah baca satu perikop Bapak Ibu, adik-adikku yang di sini maupun di rumah, supaya lebih lengkap. Kalau saya hanya ambil satu ayat, dua ayat untuk teks ini mendukung topik khotbah saya. Di ayat 11 berkata demikian, perhatikan Bapak Ibu, saya akan menolong Bapak Ibu membacakannya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ia ke perkemahan. Perhatikan, ini anak kalimat berikutnya. Tetapi abdinya, kasih garis bawah, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu, menarik loh ini. Yosua adalah abdi siapa? Abdinya Musa. Yosua abdinya Musa. Pada saat Musa yang ada di Gunung Sinai berhadapan dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Asik ketemu Tuhan. 40 hari 40 malam rasanya cuma 1 jam kalau ketemu dengan Tuhan. Yang jadi masalah Yosua 40 hari 40 malam sendirian di situ nungguin tuannya yang di atas. Dia juga nggak tahu apa yang sedang terjadi. Masa itu belum ada WA, belum ada internet. Yang ada coba pikirin, apa yang dipikirin. Itu satu sisi Bapak Ibu. Di sisi lain 2,7 juta teman-temannya, diantaranya adalah abangnya Musa, imam loh. Cecenya Musa, Miriam, itu dancer loh. Master dancer Bapak Ibu. Dan mereka membuat sebuah ibadah yang disebut praise and worship yang termewah pada saat itu. Uangnya dari mana? Uangnya hasil perampasan di Mesir.
Tetapi mereka menyembah lembu. Wah, mereka pesta pora. Dan itu godaan yang sangat luar biasa. Kenapa Yosua memperoleh perkenanan akan Tuhan? Dia tak tergoda dengan sesuatu boleh indah, boleh megah, tapi bukan kebenaran. Baik semua itu dilakukan, manakala bukan kebenaran, dia tidak mau melakukannya. Yang dia lakukan hanya satu, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa selama 40 hari sebagai seorang hambanya siapa? Hambanya Musa. Kenapa dia begitu taat kepada Musa? Karena dia tunduk kepada kebenaran. Ada begitu banyak orang mengatakan aku hamba Tuhan, tapi cuman hanya terikat kepada gereja. Kalau gerejanya baik-baik, dia rajin dan setia. Kalau gerejanya sedikit tidak baik, langsung dia rajin berjalan-jalan. Yang saya maksudkan ada di Hong Kong, di sini maka gak ada. Demikiannya juga jemaat. Oh, saya memang setia kepada gereja, saya setia kepada gembala, para pendeta, para pengkhotbah. Iyalah, khotbahnya bagus-bagus, pelayanan bagus-bagus. Coba sekali-kali kalau dia buat kesalahan, langsung balik muka, lari ke langkah 1000. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Tapi berbeda dengan namanya Yosua. Dia tunduk kepada kebenaran sebagai hamba kebenaran, maka dia setia kepada tuannya bernama Musa. Walaupun dia tidak mengerti yang pertama apa yang sedang dia buat, tetapi dia hanya tahu satu, ketundukan. Yang kedua, walaupun godaan di luar banyak, punya kesempatan, punya peluang untuk dia terlibat ikut di dalamnya, tapi itu bukan pilihannya. Maka yang pertama, dia memiliki apa? Hamba kebenaran. Kalau orang memiliki hamba kebenaran, kebenaran yang menjadi tuannya. Kita seringkali dengar negara kita adalah negara hukum. Yang menjadi panglimanya adalah hukum. Jikalau semua pejabat dan penguasa tunduk kepada hukum, maka bangsa ini akan baik adanya. Persoalannya bukan seperti itu. Seringkali bisa kebalikannya. Penguasa yang mengendalikan hukum. Kata mereka, bukan kata saya. Saya cuma pinjam Bapak Ibu. Jangan pelototin saya. Ini pendeta gak berpolitik loh. Kan begitu kan? Jikalau kebenaran menjadi Tuhan atas kita Bapak Ibu, maka apapun yang kita punya itu menjadi berarti. Tetapi kalau kebenaran tidak menjadi penguasa atas hidup kita, apapun yang kita punya, kita bisa menguasai kebenaran. Kita bisa mengatur kebenaran sesuka hati kita. Seperti Harun, Miriam dan teman-temannya. Mereka memperputarbalikkan kebenaran. Bagi orang yang tidak mengerti, wah itu kan lagi penyembahan. Bukankah hari-hari ini kita sering lihat gereja seperti itu? Ya kalau punya duit kan bisa bikin apa saja. Ya Pak ya, saya tidak mau terlalu masuk tahu dalam karena ini bermasalah. Tapi saya cuma mau ingatkan satu, jadilah hamba kebenaran. Sesulit apapun kau hadapi, kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Kebenaran tidak perlu dibela. Carilah kebenaran, jangan cari pembelaan. Saya mau tanya, lebih banyak orang cari pembelaan atau aja kebenaran? Begitu ada masalah, cari pembenaran dari sana sini supaya dia dibenarkan. Pak Bu, ketemu orang yang bisa membenarkan kamu dengan bahasa-bahasa yang indah. Kau bilang, ini dia orang yang luar biasa.
Hei, dengar baik-baik ya, pembenaran belum tentu kebenaran, tetapi kebenaran pasti akan membenarkan kita menuju perjanjian Allah. Haleluya. Itu yang pertama ya. Tekankan tiap pribadi jadi hamba kebenaran. Yosua seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua Alkitab katakan di dalam Bilangan, saya comot sana sini ya teksnya ya. Buat Anda yang pendeta, yang sekolah teologi ya, jangan bilang wah itu pendeta khotbahnya out of context. Betul, saya memang mengambil teksnya, tapi maknanya saya berkesesuaian dengan teks saya. Ya, maksudnya konteks saya. Bilangan 14 ayat ke-6 berkata demikian, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu ini kan perjanjian Tuhan yang dikasih lihat sama Abraham, lalu turunlah sampai ke Musa. Dan saat waktu Musa tahu bahwa waktunya sudah hampir selesai, ya. Hampir selesai, dia nggak akan bisa masuk, maka dia panggillah 12 pengintai, pergi ya. Kenapa mesti ada 2 pengintai? 2 pengintai itu supaya datang tuh melihat, tuh penjanjian Tuhan loh. Setelah melihat, Anda 12 pengintai, beritakanlah kabar baik buat 2,7 juta ini supaya lebih bersemangat dan mempunyai pengharapan menuju tanah perjanjian. Namun apa daya, datang 12, pulang 10-nya, langsung beritanya. Jujur juga sih mereka. Dia bilang memang betul, negeri itu berlimpah susu dan madu. Tapi orang-orang sana, orang raksasa, kejam-kejam. Jangankan Anda, dia bilang, satu kampung bisa ditelan sama mereka. Yang diceritakan apa? Yang susah-susah. Di antara 12 muncullah 2 orang bernama Yosua dan Kaleb. Dan dia bilang, memang dia juga jujur sih. Betul, dia bilang orang-orang sana, orang raksasa, kejam-kejam, masalah banyak. Dan tapi negeri yang Allah janjikan adalah negeri yang penuh dengan berkat melimpah sesuai firman Tuhan. Tapi ada satu kalimat berbeda. Jikalau Allah beserta kita, maka kita akan masuk. Maksudnya apa? Orang yang memiliki kehambaan kepada kebenaran, maka dia bisa melihat perjanjian keilahian Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada kebenaran, kita sulit melihat perjanjian Allah. Yang kita lihat hanya keinginan ego kita sendiri, Bapak Ibu. Yosua bukan melihat apa yang akan dihadapi, tapi Yosua melihat apa yang dijanjikan Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, Yosua percaya bahwa dia sanggup. Bukan karena dia sanggup, tapi Allah yang menyanggupkannya. Maka orang seperti itu, ia memperoleh perkenanan akan Allah, menerima pewarisan kasih karunia. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Hamba kebenaran. Yang kedua apa? Dapat melihat perjanjian keilahian Allah. Yang ketiga Bilangan 27-22 berkata demikian Bapak Ibu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Ayat 23, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, yang ketiga ini penting, Pak Bu, bukan hanya sekedar hamba kebenaran dan dapat melihat. Buat apalah semuanya itu? Saya ceritakan buat Anda. Konon katanya sekarang ini di Kanada
Anda jalan, ini mulai hari ini, Anda jalan di setiap, ini konon loh katanya ya. Apa betul Pak Pastor? Ya nggak tahu juga kan, gue juga bilang konon katanya kan. Jalan di mana saja Anda makan gratis. Bebas selama bulan Desember. Anda mau pakaian yang model bagus-bagus, Anda boleh dapatkan tak usah bayar. Gratis katanya. Dan Anda nginap hotel gratis. Waduh, rasanya gimana? Mantap nggak? Mantap kan? Dengarnya mantap. Anda mulai ngebayangin hotel bintang 5, tahu nggak? Dia punya kasur, kalau tidur langsung dia bisa goyang-goyang itu. Pagi-pagi kita bisa makan itu apa namanya breakfastnya ya, minimal itu namanya ada apa itu omelet ya, kemudian ada steak ya, malamnya ada itu kambing guling, manjangan guling, wih kan udah mulai lapar ya. Anda dengar, Anda bisa ngebayangin, bisa nggak mendapatkannya? Nggak bisa kalau Anda tidak mempunyai satu kemampuan untuk datang ke sana. Ya Pak ya? Sama. Yosua adalah seorang yang ada kehambaan. Ia bisa melihat, tetapi yang ketiga, dia perlu ada namanya mandat ilahi. Mandat ilahi tidak bisa datang cuma hanya sujud dan menyembah. Harus ada kerendahan hati untuk melihat yang dilihat oleh atasannya. Itulah sebabnya gereja ini setiap tahun ada urapan awal tahun. Kalau semuanya dapat visi, amsyong kita. Yang satu dapat ini, yang satu dapat itu, kita semua bingungan sendiri. Visi diberikan satu di gereja ini, kita semua lakukan. Ketika kita sukses, semua kita sukses. Kita maju, kita semua maju. Amen. Maka tahun 2024 adalah tahun di mana kita mewarisi apa? Kerajaan Allah. Dan jendela sudah terbuka. Untuk itu perlu diurapi untuk mendapatkan mandat ilahi. Sama seperti Yosua. Dia dapatkan mandat ilahi. Maka apa yang terjadi? Halangan yang coba melintang, tidak ada yang bisa. Tembok Yeriko diruntuhkan. Sungai Yordan dibelah sama dia. Apalagi orang-orang raksasa semua dihancurkan. Dia injakan kaki di tanah perjanjian. Karena Allah besertanya. Immanuel. Yang ketiga, menerima mandat ilahi. Yang keempat, aku lihat wajahnya semua segar. Ini memang di mana-mana kalau khotbah berita yang terakhir itu pasti lebih bergairah. Iya, nggak tahu materinya atau karena yang terakhir itu yang buat kita gairah. Tanya sebelahnya, kamu yang mana? Materi atau yang terakhir? Kebanyakan yang terakhir sudah selesai. Ya, sebentar lagi mau cak kue tiaw. Enggak, ini cuma hanya guyonan loh Pak Bu ya, bukan nyindir ya. Nah yang keempat apa? Yang terakhir, pemusik boleh ke atas. Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka semua, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Rupanya materinya juga membuat Anda bergairah loh. Coba tanya sama sampingnya, tadi tepuk tangan ngapain tuh? Udah mau selesai? Tapi enggak lah, saya percaya tadi tepuk tangan karena materinya ya, luar biasa. Jadi yang keempat apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah menjadi seorang hamba kebenaran, kita bisa lihat masa depan kita sudah didoakan. Tetapi yang terpenting, yang terakhir adalah apa? Keteguhan hati dan ketetapan untuk melaksanakan. Kendati pun sulit, tetapi Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Ketika Allah turut bekerja, kesulitan bukanlah kesulitan. Dia menjadi kekuatan untuk kita menuju rancangan ilahi. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mengakhiri khotbah minggu ini.